Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Agribisnis 6B, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung dengan mata kuliah Hubungan Masyarakat yang bertemakan Media Relation serta kegiatan yang bisa dilakukan oleh PR dalam menjalin hubungan baik dengan media. Sebelum masuk ke penjelasan, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Bona Ikram Saputra dengan NIM 20519111016. 2. Dede Christine Sari dengan NIM 20519111018. Ketiga, Emilia Talisa dengan NIM 20519111020. Yang keempat, Sri Julianti dengan NIM 20519111012. Yang kelima, Yuni Alpiatur Rohmah dengan NIM 20519111070. Yang keenam, Yusi Putri dengan NIM 20519111014. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yaitu pertama, prinsip media relation, kedua, organisasi media, ketiga, nilai berita, dan keempat, kegiatan media relation. Prinsip media relation. Menurut Frank Jeffkins pada tahun 2000, media relation adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Menurut Black dan Shepp dalam Diyah Wardani pada tahun 2008, media relation adalah hubungan antara suatu organisasi dengan pers, radio, dan televisi secara dua arah atau dua pihak. Menurut Frank Jeffkins, ada beberapa hal yang harus diperhatikan praktisi atau institusi PR dalam menjalankan media relation yang baik. Yang pertama, melayani dan memahami media setiap saat. Yang kedua, membangun reputasi sebagai organisasi yang dapat dipercaya media. Ketiga, menyediakan salinan informasi yang memadai dan akurat. Keempat, bekerja sama dalam penyediaan materi informasi. Yang kelima, menyediakan fasilitas verifikasi. Yang keenam, membangun hubungan personal yang kokoh dengan media. Menurut Rahmadi dalam Diyah pada tahun 2008, tujuan media relation bagi organisasi yaitu 1. Memperoleh publisitas seluas mungkin. Kedua, memperoleh tempat dalam pemberitaan media. Ketiga, memperoleh umpan balik dari masyarakat. Keempat, melengkapi data atau informasi bagi pimpinan lembaga atau organisasi. Kelima, mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan. Media relation. Apa saja sih manfaat media relation? Yang pertama itu ada membangun pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab organisasi dan media massa. Yang kedua, membangun kepercayaan timbal balik melalui prinsip menghormati dan menghargai, kejujuran serta kepercayaan. Dan yang terakhir, penyampaian atau perolehan informasi yang akurat, jujur, dan mampu memberikan pencerahan bagi publik. 5 prinsip utama dalam membina hubungan baik dengan media menurut Diyah Wardani. Yang pertama ada kejujuran dan kredibilitas, sehingga wartawan dapat percaya sepenuhnya dengan petugas public relation dalam sebuah organisasi. Selain itu, praktisi public relation dapat memberikan informasi untuk memberikan ide kepada wartawan dalam mengembangkan pemberitaannya. Kedua, memberikan pelayanan informasi dan data lain, seperti foto, gambar, dan lain-lain dengan cepat, paling pasti, dengan data yang paling benar, kapanpun, juga tanpa batas waktu dan tempat. Ketiga, jangan memohon atau melakukan tekanan kepada media massa agar mereka mau memuat tulisan mengenai perusahaan. Pihak media memiliki ketentuan mengenai kualitas informasi yang akan mereka muat atau tayangkan ke media mereka. Keempat, jangan menyembunyikan atau mencoba menghilangkan suatu cerita yang merugikan perusahaan. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap kebebasan media dan dianggap suatu kejahatan.
Kelima, jangan banjiri media dengan informasi, yaitu informasi yang palsu atau hoaks. Informasi harus berdasarkan fakta yang ada atau kejadian yang sebenarnya. Secara teknis, membangun media relation menurut Frank Jeffkin adalah yang pertama, memahami media, yaitu dengan mengetahui karakteristik masing-masing media, kekuatan dan kelemahannya, bagaimana memproduksi berita, program di radio dan televisi. Caranya dengan pengamatan, melakukan ke media, melakukan wawancara melalui telepon, mengenai hal-hal yang terkait dengan upaya untuk lebih mengenal media. Kedua, memahami hal penting dalam media, diantaranya kebijakan editorial, frekuensi penerbitan, tanggal terbit, proses percetakan atau produksi, daerah sirkulasi atau siaran, jangkauan pembaca, pendengar atau pemirsa, metode distribusi untuk media cetak yaitu langganan atau eceran, serta metode kerjasama dengan radio atau televisi dalam pembuatan program acara. Ketiga, memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip hubungan baik, diantaranya memahami dan melayani media, membangun reputasi sebagai orang yang bisa dipercaya, menyediakan salinan naskah berita atau press release, foto, rekaman suara untuk radio, dan rekaman gambar untuk televisi. Bekerja sama dengan penyajian materi seperti wawancara, konferensi pers, program siaran langsung untuk radio, talk show untuk televisi, dan lain-lain. Kemudian, menyediakan fasilitas verifikasi atau pembuktian akan kebenaran materi yang mereka terima, misalnya dengan kunjungan ke perusahaan atau open house, kunjungan ke pabrik, lapangan, pusat-pusat industri atau aktivitas organisasi lainnya, serta membangun hubungan personal yang kokoh dan positif. Dan yang terakhir, secara teknis membangun media relation adalah memahami tanggung jawab dan loyalitas yang saling bertentangan antara praktisi humas yang mewakili kepentingan organisasi dan wartawan yang mewakili perusahaan atau industri media. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi media. Max Weber mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan fungsi tertentu. Organisasi media dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang bekerja untuk mengelola dan memproduksi media. Dalam organisasi media dikenal sebuah istilah newsroom yang mengarahkan pada sebuah struktur yang beroperasi di dalam organisasi media. Yang pertama yaitu nilai-nilai berita dipertaruhkan. Yang kedua, kebijakan redaksional dibuat dan diterapkan. Yang ketiga, identitas penting dalam organisasi media. Yang keempat, menyusun informasi. Yang kelima, mempertimbangkan hasil liputan. Pada umumnya di industri media, organisasi kerjanya dibagi menjadi dua, yaitu divisi perusahaan dan divisi redaksi. Sama seperti organisasi pada umumnya, organisasi media juga menerapkan fungsi manajer. 4 fungsi dasar manajer yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua organisasi atau organizing, yang ketiga pemimpin atau leading, yang keempat pengendalian atau controlling. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai nilai berita. Jadi nilai berita itu adalah suatu unsur dan kriteria yang dijadikan sebagai ukuran terhadap fakta yang layak disajikan dan dijadikan berita untuk disebarluaskan kepada halayak melalui media massa cetak maupun elektronik. Jadi biasanya nilai berita itu terdapat pada judul atau kepala berita. Nah, berita itu diyakini dapat merangsang seseorang untuk membacanya jika berkaitan dengan yang pertama itu sesuatu peristiwa yang terbaru atau aktual. Jadi informasi itu mempunyai nilai jika baru. Seseorang itu akan tertarik membaca informasi yang baru agar tidak ketinggalan zaman dan dapat mengangkat status dalam pergaulan sosial. Lalu yang kedua adalah proksimitas atau kedekatan. Jadi orang itu tertarik membaca berita yang mengandung unsur kedekatan baik secara emosional maupun secara geografis. Lalu yang ketiga ada magnitude atau kebesaran. Jadi berita itu dianggap menarik karena ada unsur kebesaran di dalamnya. Misalnya bencana gempa tsunami di Aceh tahun 2004 itu mendapatkan liputan secara besar-besaran karena serba besar.
baik dari segi jumlah korbannya maupun kerusakan serta dampak kehidupan sosial. Lalu yang keempat ada prominence atau kemasyhuran. Jadi sebuah peristiwa itu akan diberitakan jika mengandung unsur kemasyhuran atau ketenaran. Jadi misalnya nih ada sebuah seminar tentang seks bebas di kalangan remaja yang dihadiri oleh dokter atau artis-artis ternama. Lalu yang kelima ada tema-tema menarik atau human interest. Jadi human interest itu ada peristiwa yang menarik perhatian orang atau membuat seseorang itu bersimpati dan berempati. Jadi beberapa tema yang dapat menarik seseorang itu misalnya adalah seks, kriminalitas, konflik, uang, olahraga, bencana alam, humor, ketegangan, hobi, binatang, penderitaan, perang maupun klinik atau supranatural. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan media relation. Menurut Sala Silver dalam bukunya yang berjudul Media Relation Handbook for Non-Governmental Organization, bahwa kegiatan media relation terbagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk acara atau event, dan kemudian yang kedua dalam bentuk tulisan. Kegiatan media relation dalam bentuk acara atau event ini yang pertama ada First Conference. First Conference ini merupakan perkumpulan para jurnalis yang sengaja berkumpul untuk mendapatkan informasi mengenai topik hangat yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua ada Panggilan First. Panggilan First ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh public relation untuk memberikan informasi kepada pekerja media menggunakan telepon. Kemudian yang ketiga ada media briefing. Kegiatan ini dilakukan oleh public relation untuk memberikan penjelasan singkat kepada media mengenai sebelum acara dimulai. Baiklah, yang keempat ada media event. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang media massa ketika suatu perusahaan menjadi sponsor dalam launching suatu produk. Kemudian yang kelima ada newspaper, television, and magazine interview. Media massa melakukan interview kepada perusahaan atau organisasi mengenai topik-topik hangat yang sedang dibicarakan. Kemudian yang keenam ada radio talk show and television talk show. Ini merupakan diskusi interaktif yang diadakan oleh radio dan televisi dengan narasumber dari perusahaan. Kemudian yang ketujuh ada development of your organization on radio or television programmer. Kegiatan ini dilakukan dengan mengembangkan program-program dari radio atau televisi dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ke-8 ada meeting with editor. Kegiatan ini sangat menguntungkan oleh public relation dikarenakan bisa menciptakan hubungan baik antara public relation dan media massa itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kegiatan media relations dalam tulisan. Apa saja kegiatannya? Yaitu sebagai berikut. 1. Press release merupakan bentuk komunikasi yang diterima antara institusi dan reporter. Rilis ini menjadi satu kesempatan untuk menyalurkan fakta dan pandangan dari sebuah organisasi terhadap suatu permasalahan. Lalu yang kedua ada passing opinion pieces in the local newspaper. Kegiatan ini dilakukan untuk menempatkan opini-opini yang dimiliki perusahaan atau organisasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun opini masyarakat tentang organisasi atau perusahaan sesuai yang dikehendaki oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada letters to the editor of local newspaper. Kegiatan ini dilakukan public relations dengan membuat surat-surat atau tulisan yang dikirimkan kepada editor yang berbentuk straight news atau future news. Lalu yang keempat ada public service announcement, di mana bentuk tulisan lain dari kegiatan media relations adalah pemberitahuan layanan publik. Lalu yang kelima ada in-house publication, disebut juga internal publication yang merujuk pada cakupan peredaran majalah yang hanya di kalangan internal perusahaan atau instansi saja. Lalu yang keenam ada electronic communications. Perkembangan teknologi komunikasi menjadi peluang bagi seorang public relations dalam melakukan kegiatan media relations, seperti contohnya melakukan komunikasi melalui media sosial. Lalu yang ketujuh ada banners, merupakan media komunikasi tertulis yang dapat dilakukan oleh public relations untuk mempubliskan perusahaan atau organisasi tempat public relations itu berada. Dan yang terakhir ada website. Selain 8 kegiatan tadi, ada juga kegiatan media relations menurut Frank Jeffkins.
Ada 3 diantaranya jenis acara pers. Apa saja? Yaitu 1. Konferensi pers, di mana acara pertemuan jurnalistik yang sengaja berkumpul untuk mendapatkan informasi terkait isu-isu terhangat tentang perusahaan, baik itu yang akan dimulai ataupun yang sudah dimulai. Lalu yang kedua ada resepsi pers, di mana acara berkumpulnya jurnalis secara informal untuk meliput acara. Lalu yang ketiga ada kunjungan pers, di mana kegiatan ini mengundang wartawan untuk mengunjungi perusahaan atau organisasi, misalnya untuk kunjungan pabrik dan pembukaan kantor baru. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai media relations serta kegiatan yang bisa dilakukan oleh public relations dalam menjalin hubungan baik dengan media. Jangan lupa di like, komen, dan share videonya. Jangan lupa di subscribe juga. See you!